Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang unsur kebahasaan dari teks Nobel. Kemarin kita sudah belajar apa itu struktur dan unsur kebahasaan teks Nobel secara singkat ya. Nah, di dalam unsur kebahasaan teks Nobel ini, poin penting dalam sebuah teks Nobel yang harus dimiliki adalah dengan adanya tokoh. Ini adalah poin penting di mana dalam sebuah teks Nobel atau cerita-cerita yang lain pasti memiliki tokoh, yang mana tokoh ini berfungsi untuk menghidupkan suasana dalam sebuah cerita. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui watak dari tokoh tersebut? Bagaimana? Ada dua cara dalam mengetahui watak dari tokoh pada sebuah cerita ya. Jadi ada dua cara mengetahui watak tokoh. Mungkin ada yang tahu apa saja? Kalau di dalam buku kalian itu, dua cara yang dimaksud untuk mengetahui watak tokoh itu ada. Yang pertama, teknik analitik atau secara langsung. Ingat ya, di dalam teknik analitik ini penulis menggambarkan watak tokoh secara langsung. Maksudnya, penulis menggambarkan watak tokoh secara langsung pada sebuah cerita yang disampaikan. Misal, penulis langsung menyebutkan watak tokoh pada sebuah cerita. Misalnya semut muncullah, misal ya, semut berlaku sombong. Nah, kita bisa mengetahui watak dari semut berlaku sombong ini karena langsung digambarkan oleh penulisnya. Sampai sini paham? Jadi, intinya kalau di dalam sebuah teknik analitik secara langsung ini, penulis ini langsung menuliskan gitu ya, atau menyebutkan watak tokohnya di sebuah cerita tersebut. Jadi misalkan semut berlaku sombong kepada si kelinci. Nah, kita sudah tahu bahwa sifat atau watak dari semut ini yaitu sombong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teknik dramatik. Nah, biasanya suka nonton drama tahu nih. Maksudnya dari teknik dramatik ini adalah teknik tidak langsung. Kalau dari teknik analitik tadi secara langsung, penggambaran watak tokohnya oleh penulis. Nah, di dalam teknik dramatik ini penulis menggambarkan watak tokoh itu secara tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Jadi, ketika kita mencari watak dari sebuah tokoh dalam sebuah cerita itu, kita tidak langsung mengetahui tokoh ini bersifat sombong, tidak. Tapi kita harus mencari tahu sendiri sebenarnya watak dari tokoh ini bagaimana. Sebenarnya watak dari tokoh semut ini bagaimana. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita bisa mengetahuinya melalui yang pertama, misal dari ucapan tokoh ya. Yang kedua dari reaksi tokoh.
atau perilaku tokoh. Yang ketiga misalkan dari pikiran atau perbuatan tokoh. Jadi kita bisa menentukan watak tokoh tersebut itu sombong, pemarah, ketus, baik hati, jujur. Bisa dari ucapannya, dari reaksinya, bahkan pikiran atau perbuatan tokoh. Bagaimana kita bisa mengetahui dari ucapannya, reaksinya, atau pikiran atau perbuatannya? Biasanya kita atau penulis, pengarang itu menggunakan beberapa cara. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan oleh pengarang dalam teknik tidak langsung ini. Sebentar. Jadi ada tiga cara. Yang pertama, melalui pelukisan atau penggambaran ya, pelukisan atau penggambaran latar tokoh. Nah, pelukisan atau penggambaran latar tokoh ini biasanya digambarkan dalam suasana tempat, waktu, suasana dalam cerita yang memberikan kesan bahwa tokoh tersebut ini sebenarnya memiliki karakter atau wataknya seperti apa, kayak gitu. Silahkan kalian baca, coba dibaca paket halaman 240. Nah, di sana kalian akan mendapatkan atau membaca sebuah teks yang mana ada seekor elang dan teman-temannya seperti itu ya. Dan kalian tentukan kira-kira watak mereka itu seperti apa. Itu tadi satu pelukisan melalui penggambaran latar tokoh. Nah, yang kedua melalui apa lagi? Yaitu melalui percakapan. Nah, tadi kan Bella udah menyampaikan gitu ya. Selain melalui latar, kita juga bisa mengetahui watak tokoh itu melalui percakapan. Biasanya di dalam sebuah cerita kalau kita membaca percakapan itu ditandai dengan tanda kutip. Nah, tanda kutip. Misalnya ya, di dalam sebuah cerita misalkan menggambarkan seekor semut yang pemarah gitu ya, kita bisa tahu gitu kalau semut itu memiliki watak marah karena dari percakapannya. Misal, hey, apa yang kalian lakukan, kayak gitu, dengan cara yang membentak-bentak. Beda dengan misalkan, Bella ulangi lagi ya, tadi terputus. Jadi kalau di dalam teknik dramatik itu ada, atau secara tidak langsung kita bisa mengetahui watak dari tokoh itu berdasarkan dari ucapan, reaksi tokoh maupun pikirannya. Biasanya di pengarang itu akan melakukan 3 cara ini. Yang pertama, pelukisan atau penggambaran latar tokoh. Ini bisa kalian baca di buku paket halaman 240. Dibaca. Oke. Nah, bagaimana kita bisa tahu watak tokoh tersebut berdasarkan latar? Latar itu kan dari suasana, bagaimana gitu ya. Terus apa lagi? Tempatnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, kan kayak gitu. Apalagi selain latar, latar suasana, latar tempat maupun latar waktu, dan waktunya bagaimana, kayak gitu. Dan yang kedua adalah percakapan tokoh gitu. Kita bisa mengetahui percakapan tokoh dalam sebuah teks fabel atau teks yang cerita yang lain itu dengan ditandai adanya tanda kutip. Tanda kutip itu istilahnya ini percakapan atau dialog antar tokoh ya. Yang namanya dialog itu pasti lebih dari satu orang. Kita bisa tahu watak tokoh tersebut pemarah. Oke, baik, Bella lanjutkan. Kalau tadi sudah Bella jelaskan bagaimana cara mengetahui watak tokoh dengan cara tidak langsung. Penulis biasanya melakukan 3 hal. 1, pelukisan atau penggambaran latar tokoh ya. Yang kedua, percakapan tokoh, dan yang terakhir ini adalah reaksi tokoh lain. Jadi maksudnya, misal di dalam sebuah percakapan kan pasti tentunya minimal 2 orang ya, kan nggak mungkin gitu ngomong sendiri gitu ya. Nah, di dalam reaksi tokoh lain ini kita bisa mengetahui watak tokoh pada cerita tersebut gitu ya. Contohnya misalkan ceritanya, ada yang tahu ceritanya Kancil dan Kura-Kura gitu, yang balapan lari gitu. Kita tahu gitu bahwasanya tokoh Kancil dan Kura-Kura ini memiliki watak yang sangat berbeda. Nah, biasanya kita mengetahuinya dari reaksinya tokoh lain gitu. Misal ketika mereka sedang bercakap-cakap gitu, atau bagaimana sih reaksinya kelinci menghadapi si kura-kura yang jalannya lambat gitu.
Dan bagaimana reaksinya kura-kura melihat sikapnya kelinci yang sangat sombong sekali kayak gitu. Ketika kita sudah tahu reaksi tokoh lain itu, maka kita bisa menentukan, oh ternyata watak dari kelinci ini sombong banget kayak gitu ya, atau oh ternyata watak dari kura-kura ini pekerja keras sekali gitu ya, meskipun dia sudah diejek, dimaki-maki gitu, dicaci maki sama kelinci, tapi dia masih sabar gitu dan tidak mendengarkan si kelinci gitu, bahkan dia tetap berusaha untuk terus bisa memenangkan perlombaan. Nah itu ya, jadi kita bisa ada 3 cara dalam mengetahui watak tokoh secara tidak langsung atau teknik dramatik: pelukisan penggambaran latar tokoh, percakapan tokoh, dan juga reaksi tokoh lain. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Monggo kalau misalkan mau bertanya silahkan hubungi Bu Elok di nomor ini ya. Ini tulisannya Bu Elok bagus banget, semoga kalian bisa membaca dan bisa memahaminya materi hari ini. Ya materi hari ini cukup sampai sini, semoga bisa dipahami, diulang lagi videonya, didengarkan dengan seksama apa yang Bu Elok sampaikan dan apa yang Bu Elok tuliskan di sini. Semoga bisa dipahami. Ketika kalian tidak paham, langsung bertanya hari ini juga. Oke, Ar-Rahman, paham ya? Atau kelas lain paham ya? Oke, itu aja dari Bu Elok. Semangat ya kalian. Semangat. Kangen deh sama kalian.